Mengerikan skema lini serang era Kluivert yang siap bobol gawang lawan. Duel lawan Australia dan Bahrain makin dekat, hasrat timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 makin menjadi. Ini dia, The Dream Team in Timnas Indonesia, ancaman negara Asia siap bersaing di dunia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Jika Amourico akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia, lini serang Garuda bisa mengalami perubahan yang besar. Kecepatan dan kreativitas Amourico yang dikenal bermain di Ajax Amsterdam akan memperkuat sektor serang Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah Rafael Struijk akan terancam posisinya? Meskipun keduanya memiliki karakteristik permainan yang berbeda, keduanya bisa saling melengkapi dan membuat serangan Indonesia semakin tajam. Amourico adalah penyerang sayap kiri yang memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni. Dengan gaya bermain langsung, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam mencetak gol dan juga assist. Di sisi lain, Rafael Struijk yang lebih berperan sebagai penyerang tengah memiliki peran lebih dalam membuka ruang dan memanfaatkan bola-bola udara. Struijk juga dapat bermain sebagai penyerang sayap, namun ia lebih efektif di lini tengah sebagai penyelesaian akhir serangan. Era baru di lini serang timnas Indonesia, kehadiran Amourico bisa memperketat persaingan di lini serang, terutama di sektor sayap kiri yang sudah dipenuhi oleh pemain berbakat seperti Witan Sulaiman dan juga Hoki Caraka. Jika Amourico bergabung, Rafael Struijk harus bersaing ketat untuk posisi penyerang tengah. Meski begitu, Amourico dan juga Struijk bisa saling melengkapi. Di mana Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bisa memilih formasi seperti 3-4-3 atau 4-3-3 yang memungkinkan keduanya untuk bermain berdampingan di lini depan. Amourico akan memberikan kecepatan dan kreativitas yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sebagai penyerang sayap, ia bisa menarik perhatian bek lawan dan juga menciptakan banyak peluang bagi striker lain, termasuk Rafael Struijk. Dengan kemampuan Struijk dalam memimpin lini serang dan memanfaatkan peluang, keduanya bisa menciptakan kombinasi serangan yang sangat berbahaya. Struijk dengan pengalaman di Liga Top Eropa dapat menjadi pemain yang memimpin dan juga mengoptimalkan peluang yang diciptakan oleh Amourico. Meskipun persaingan di lini serang akan semakin ketat, keberadaan Amourico di timnas Indonesia bisa membawa angin segar. Kluivert akan memiliki lebih banyak opsi untuk meracik serangan dengan kedalaman squad yang lebih baik dan variasi serangan yang lebih dinamis. Kehadiran kedua pemain ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di level Asia, dan dengan kualitas yang dimiliki, timnas Indonesia bisa lebih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Amourico bergabung, Indonesia akan semakin tajam di sektor serang. Kehadiran kedua pemain naturalisasi ini yang memiliki pengalaman internasional bisa membawa timnas Indonesia menuju era baru yang penuh harapan dan juga potensi. Kita beralih pada berita selanjutnya nih, Sobat Kamus Bola. Dari Lansat percaya bahwa timnas Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, tugas itu diemban oleh Shin Tae-yong dan juga para asistennya. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu tidak dapat melanjutkan tugasnya karena sudah didepak oleh PSSI. Kini tugas itu sepenuhnya menjadi milik pelatih anyar yakni Patrick Kluivert. Patrick akan mencoba membawa skuad Garuda mentas di panggung dunia untuk pertama kalinya. Ya, tim Merah Putih akan bersua timnas Australia pada laga ke-7 grup C yang berlangsung di Sydney National Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. 5 hari berselang, pada Selasa 25 Maret, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu timnas Bahrain pada laga ke-8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga itu, Daniel Lansat selaku asisten pelatih timnas juga semakin bersemangat. Ia baru-baru ini menghadiri wawancara bersama media asal Belanda yakni Voetbal Primer. Dalam wawancara itu, pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan bahwa kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat besar. Sebab pasukan Garuda saat ini berada di posisi bagus dalam klasemen sementara. Dan untuk saat ini, tim Garuda menempati posisi ketiga klasemen dengan raihan 6 poin. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, mereka berhasil mencatat 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan menelan 2 kekalahan dari 6 laga yang sudah dimainkan. Dikutip dari Superbowl.id dari Football Premier, Dari Lansat mengatakan, Anda dapat melihat bahwa asa itu masih ada. Kami berada di posisi yang baik. Jika melihat klasemen, segalanya masih memungkinkan, jelasnya.
Kendati demikian, Lansat mengingatkan anak asuhnya untuk selalu fokus. Pasalnya, mereka kini masih memiliki 4 laga tersisa. Bagi legenda timnas Belanda tersebut, 4 laga mendatang adalah final. Jadi, para pemain harus selalu fokus agar bisa meraih hasil terbaik dan lolos langsung ke pentas dunia. Kami akan memainkan 4 laga final dan memiliki kesempatan lolos langsung, pungkasnya. Selain Australia dan Bahrain, masih ada 2 tim lain yang akan dihadapi Indonesia pada babak kualifikasi. Kedua tim itu adalah timnas China dan juga timnas Jepang. Namun duel kontra kedua tim itu akan berlangsung pada Juni mendatang. Kita juga beralih pada pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola. Timnas Indonesia kini telah menjadi the dream team yang bakal ditakuti Asia lantaran semakin diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Oli Romeni, Hairo Riedewald, dan juga Amauriko. Meski nama Amauriko masih menjadi perbincangan, namun dengan bergabungnya bintang muda Ajax Amsterdam itu dinilai bakal memberikan dampak besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka di skuad Garuda juga membuat level sepak bola timnas Indonesia meningkat pesat dan menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia. Dengan para pemain naturalisasi ini, Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dan kekuatan di posisi-posisi krusial. Oli Romeni, yang dikenal dengan kecepatan dan kreativitasnya di sayap, akan memperkuat sektor serangan timnas Indonesia, menjadikannya tim yang lebih tajam dan berbahaya. Amauriko, pemain muda Ajax Amsterdam, juga siap memberikan variasi serangan dengan teknik menggiring bola dan kemampuannya mencetak gol yang sudah terbukti di Eredivisie. Namun, bukan hanya serangan yang akan diperkuat. Hairo Riedewald, yang memiliki pengalaman bermain di Premier League, akan menjadi penghubung antara lini bertahan dan lini serang dengan kemampuannya mengatur tempo permainan dan distribusi bola yang presisi. Pengalaman internasional yang dimiliki Riedewald juga sangat penting bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi, terutama dalam menghadapi tim-tim besar di Asia. Dengan tambahan kekuatan ini, Indonesia kini semakin siap untuk bersaing dengan tim-tim top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia yang selama ini menjadi saingan berat Indonesia. Pelatih sebelumnya Shin Tae-yong yang sudah membangun fondasi kuat kini akan diberi kekuatan lebih dengan masuknya pelatih anyar Patrick Kluivert dalam meracik strategi untuk mengoptimalkan kekuatan skuad. Ya, tentu saja dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas yang bisa bersaing di level internasional. PSSI juga telah menunjukkan langkah yang tepat dengan memanfaatkan program naturalisasi yang membawa pemain-pemain pengalaman Eropa ke dalam tim. Jika PSSI terus memperkuat tim dengan pemain-pemain hebat seperti Amauriko dan Riedewald, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia.